Assalamualaikum warga Desa Petatal, Kecamatan Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Perkenalkan, saya Rido Pranata, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, jurusan Sastra Indonesia. Saya tergabung dalam kelompok KKN USU 20 KBB R49. Untuk merealisasikan program kerja ini, saya membuat video edukasi untuk warga Desa Petatal terkait informasi pencegahan COVID-19 pada era new normal dengan penerapan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yuk kita bahas kenapa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa Indonesia mampu menjadi pemersatu, khususnya komunikasi dari ratusan suku dan kelompok berbeda yang ada di Indonesia. Bayangkan, apabila dengan suku, ras dan kelompok yang banyak dan beraneka ragam namun tidak memiliki bahasa nasional, akibatnya komunikasi akan terganggu dan masyarakat akan kesusahan dalam berkomunikasi dengan masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, dengan diterapkannya bahasa Indonesia di setiap daerah mampu mempersatukan perbedaan bahasa yang ada. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Maka kita sebagai masyarakat harus bangga dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi. Menurut Goris Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, apa hubungan antara informasi pencegahan COVID-19 pada era new normal dengan penerapan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar? Oke, perlu diketahui bahwa informasi terkait COVID-19 pada saat pandemi menjadi suatu hal yang harus diketahui oleh masyarakat. Informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait COVID-19 mulai dari protokol kesehatan, penanganan, pencegahan, dan statistik jumlah orang yang terpapar virus COVID-19. Informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tetapi, masih terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi terkait COVID-19. Hal ini tentu menimbulkan kerancuan yang akan berdampak bagi masyarakat ketika menerima informasi tersebut. Berikut beberapa contoh kesalahan dalam penyampaian informasi terkait COVID-19. Baik, ada 3 poster terkait informasi COVID-19 di sini. Tetapi, kalau diperhatikan, masih terdapat kesalahan dalam penulisan. Yuk kita lihat kesalahan penulisan pada poster berikut. Pada poster pertama, terdapat informasi terkait pencegahan COVID-19. Tetapi, terdapat beberapa kesalahan pada isi poster tersebut. Kesalahan pertama terdapat pada kalimat hati-hati kontak dengan hewan. Pada kalimat ini masih terdapat kerancuan kalimat karena memiliki makna yang tidak jelas. Seharusnya kalimat yang tepat yaitu waspadalah jika Anda bersentuhan dengan hewan. Kesalahan kedua terdapat pada kalimat rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Kalimat tersebut tidak tepat karena tidak menggunakan imbuhan ber sebagai pembentuk kata kerja. Seharusnya kalimat yang tepat yaitu rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Kesalahan ketiga terdapat pada kalimat bila batuk, pilek, dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan. Pada kalimat tersebut terdapat kata nafas, tidak baku. Seharusnya gunakan kata nafas agar kalimat menjadi baku. Kesalahan terakhir terdapat pada kalimat yang sama. Seharusnya tambahkan tanda koma setelah konjungsi dan agar kalimat menjadi efektif dan tidak rancu. Baik, sekarang kita bahas contoh kedua. Nah, pada contoh kedua ini terdapat banyak kesalahan dalam penulisan informasi terkait COVID-19. Sama seperti contoh sebelumnya, langsung saja yuk kita bahas. Kesalahan pertama terdapat pada judul poster tersebut. Judul pada poster ini, cara terhebat mencuci lengan. Seharusnya diganti menjadi cara terhebat mencuci tangan. Hal ini dikarenakan kata lengan dan tangan memiliki arti yang berbeda. Lengan merupakan bagian anggota badan dari pergelangan tangan sampai ke bahu, sedangkan tangan anggota badan dari siku sampai ke ujung jari, atau dari pergelangan sampai ujung jari. Jadi, kalimat cara terhebat mencuci lengan tidak tepat sebagai judul, tetapi kalimat yang tepat sebagai judul yaitu cara terhebat mencuci tangan. Baik, untuk melihat kesalahan-kesalahan dalam poster ini,
Maka poster ini saya bagi menjadi 2 bagian agar isi dari poster tersebut bisa terlihat lebih jelas. Nah, kesalahan kedua terdapat pada kalimat basahi tangan gunakan sabun, bilas air mengalir. Kalimat ini sangat rancu dan berantakan. Seharusnya kalimat yang tepat dan tidak rancu yaitu basahi tangan, lalu gunakan sabun, bilas dengan air mengalir. Kesalahan ketiga terdapat pada kalimat tempelkan tangan, gosok, lalu gunakan air bersih. Kalimat ini sangat rancu dan berantakan karena tidak menggunakan tanda baca. Seharusnya kalimat yang tepat yaitu tempelkan tangan, lalu gosok, bilas dengan air bersih. Baik, kesalahan berikutnya terdapat pada kalimat cuci tangan Anda selama 20 detik setidaknya. Sama seperti kalimat sebelumnya, kesalahan masih terdapat pada kerancuan kalimat dan tidak menggunakan tanda baca yang baik. Seharusnya kalimat yang tepat yaitu setidaknya cuci tangan Anda selama 20 detik. Pada kata Anda harus menggunakan awalan huruf kapital. Kesalahan terakhir terdapat pada kalimat berikut keringkan lengan dan biarkan sampai kering atau gunakan anduk sebagai alat pengering. Kalimat tersebut sangat rancu, berantakan dan tidak menggunakan tanda baca, sehingga makna dari kalimat tersebut sulit untuk dimengerti. Seharusnya kalimat yang tepat yaitu berikutnya keringkan lengan dengan menggunakan alat pengering atau handuk. Oke, sekarang kita masuk pada contoh terakhir. Nah, pada contoh poster informasi pencegahan penularan COVID-19 ini, sebenarnya tidak ada yang salah. Namun, sebaiknya informasi terkait COVID-19 ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini bertujuan agar semua masyarakat yang membaca informasi tersebut dapat memahami dengan baik. Nah, jadi itu beberapa kesalahan dalam penyampaian informasi terkait COVID-19 pada era new normal ini. Dengan penjelasan yang telah saya berikan, harapannya warga Desa Petatal dapat memahami dengan baik terkait informasi COVID-19 pada era new normal saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan salam hangat dari saya untuk warga Desa Petatal, Kecamatan Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.